Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Dan seperti biasa juga, seperti yang Anda baca di Harian Serambi Indonesia, hari ini mengangkat informasi tentang proyek buku PAUD ditender ulang. Ini sempat menjadi headline di Harian Serambi Indonesia dan kemudian kita angkat kembali dengan informasi yang berbeda juga, informasi tambahan setelah proyek buku PAUD ini dinilai bermasalah. Apa dan bagaimana kemudian informasi ini dihadirkan oleh Harian Serambi Indonesia? Kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung Nusi. Kabar baik, Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah hadir. Akhirnya kemudian di tengah informasi politik, kemudian juga informasi lain, dan kemudian kita melihat bahwa informasi terkait dengan permasalahan di proyek pengadaan buku PAUD ini jauh lebih penting ketimbang informasi lain hingga kita jadikan headline. Mengapa, Bung? Iya, karena ini fungsi kontrol media berjalan ya. Dulu kita sorot bahwa ada semacam permainan dalam proyek pengadaan buku untuk PAUD ini. Dan alhamdulillah pihak pemerintah juga sudah mengkaji ulang dan tidak jadi ditender. Kalau ini ditender, saya kira ada penyimpangan yang luar biasa terjadi di situ. Sehingga dari kalangan DPRA sendiri berteriak keras terhadap ini karena ada hal-hal yang menyimpang dan aneh. Misalkan jadwal tender yang seharusnya 4 hari dibuat Jumat sampai Senin, hari Minggu dan hari Sabtu dan Minggu dihitung juga, padahal itu kan nggak bisa ya. Sehingga orang lain tidak bisa ikut. Nah, model-model yang seperti ini kita anggap ini ada yang aneh. Akhirnya kita coba publish ke masyarakat bahwa ini ada keanehan, dan syukurlah akhirnya pihak inspektorat turun dan akhirnya tender ulang. Oke, sebagai informasi saja bagi masyarakat, merimain kembali informasi yang pernah kita hadirkan. Bagaimana kemudian informasi terkait dengan tender yang kabarnya juga bermasalah ini kemudian kita dapat sebenarnya, Bung Bukhari? Iya, karena memang percetakan itu diarahkan untuk satu percetakan saja tempatnya. Sebenarnya kan banyak percetakan Indonesia ini. Kemudian oleh pihak percetakan juga harus melihat duit yang harus dipunya oleh yang ikut tender. Atau harus ada uang di kas ya, misalnya 80% dari jumlah tender. Modal itu memang kan jarang-jarang yang seperti itu. Karenanya lihat ini memang aneh. Hal-hal yang dibuat persyaratan diragukan ini kemurniannya. Makanya ya kita juga memblow up hari itu dengan harapan ini ada perubahan. Jangan sampai ini menjadi acuan dan akhirnya ya ikut seperti itu. Ya syukurlah alhamdulillah sekarang karena kita anggap itu satu sukses story bagi kita. Ya ini ya kita angkat kembali bahwa apa yang kita sinyalir tidak beres hari itu ternyata memang benar adanya yang seperti itu. Oke, setelah perjalanannya tender dari buku PAUD ini sendiri atau proyek buku PAUD ini sendiri, sejauh ini apakah kemungkinan ada kerugian daerah untuk kasus ini atau seperti apa? Iya, tender itu sendiri belum dilakukan. Belum dilakukan, tetapi kalau ini tidak kita kita blow up, kemungkinan besar akan dilakukan. Nah, ketika dilakukan kan mungkin hanya bisa ikut satu orang saja kontraktor atau siapalah gitu. Dan otomatis juga akan menang kalau satu orang. Iya, satu orang yang lain tidak memenuhi syarat, tidak sempat karena harinya pun sudah diatur. Jadi hari libur juga masuk kan, memang 4 hari. Nah, karenanya ya dengan demikian ini akan dilakukan tender terbuka, lebih banyak yang bisa ikut. Dan lebih banyak pilihan-pilihan, tidak hanya satu percetakan, saya kira kualitasnya juga akan bagus. Dan dikontrol bersama-sama sehingga upaya-upaya penyelewengan juga akan bisa terpantau dengan maksimal, saya kira. Oke, ini kan sempat terindikasi korupsi di dalamnya, tapi tidak sampai kemudian kita tidak sempat ditender. Tidak sempat ditender berarti tidak juga ada kerugian belum ada, dan kemudian juga dipidanakan tidak ada mungkin. Belum. Oke, baik. Terkait dengan hal ini, proyek ini kan juga menggambarkan begitu banyak proyek-proyek lain, tidak hanya di dinas pendidikan, di dinas-dinas yang lain seperti itu. Seberapa leluasa sebenarnya kita mendapatkan informasi terkait dengan tender-tender yang dilakukan ini? Iya, ini memang harus kita kerja sama dengan banyak pihak ya, dengan orang-orang yang terlibat, terutama di DPRA itu harus terbuka. Karena kan DPR sebagai fungsi kontrol terhadap pengawasan pembangunan
Nah, kita harus punya jaringan ke sana. Di samping juga kita mencari sendiri dari apa LSM dan pihak-pihak lain, saya kira. Oke, dari prosesnya, Bung, dari Ya. berbagai informasi-informasi terkait dengan tender proyek ini, seberapa besar indikasi kolusi di dalam pengelolaan proyek-proyek dan tender ini? Itu hampir rata-rata. Rata-rata? Hampir rata, terutama yang pengadaan ya. Karena pengadaan ini kan cepat ya. Misalnya buku atau mencetak, beli apa komputer dan sebagainya itu sangat tinggi apa kolusinya. Makanya itu harus dikontrol bersama-sama, di mana DPRA juga harus terbuka terhadap ini. Karena kan sudah menjadi rahasia umum, kadang-kadang di sana juga bermain. Makanya sama-sama kita mengontrol, saya kira. Di sana maksudnya di DPRA? Di DPRA. Di DPRA, oke. Ya, itu kan dana aspirasi banyak sekali di situ. Dan ini tingkat kolusinya juga tinggi ya, indikasi kolusi di dalam. Iya, sudah jadi rahasia umum, saya kira tidak hanya di daerah, di pusat pun lembaga DPR termasuk tinggi. Oke, dari kan pemerintah kan punya lembaga inspektorat seperti yang Anda sebutkan tadi. Ini kan perannya cukup besar juga agar kemudian bisa meminimalisir tindakan-tindakan seperti yang tidak diinginkan ini dan merugikan daerah. Sudahkah maksimal aktivitas dan juga kinerja dari inspektorat untuk hal ini? Kalau berharap ke inspektorat susah karena ini bukan lembaga independen. Dia berada di bawah pemerintah. Oke. Ya, artinya kan apapun yang terjadi dia harus lapor dulu kepada gubernur atasannya. Nah, tergantung gubernur. Kalau gubernur memang terbuka, dia akan buka. Tapi kalau gubernur tidak buka, akan menjadi informasi saja, saya kira. Tidak di follow up. Karena dia kan tidak bisa sendiri. Karena itu juga sama-sama punya pemerintah, saya kira. Oke, supaya rakyat kemudian tidak dirugikan, perlu advokasi LSM kemudian berada di sana. Antara media, pemerintah, dan juga LSM, kekuatan seperti apa yang bisa kita lakukan agar kemudian ini tidak lagi kemudian merugikan daerah yang kemudian juga berimbas pada objeknya rakyat seperti itu? Saya kira transparansi ya. Semua harus transparan. Transparan, misalnya tender itu harus dibuka secara umum, diumumkan. Ya tidak sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, juga LSM juga harus pegiat anti korupsi juga harus bekerja keras, sama-sama lah. Kita akan menampung itu sehingga uang negara bisa terselamatkan, saya kira. Baik, terima kasih Bung Bukhari atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Saya Dosi Elvian, sampai jumpa.